Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan latihan menggunakan React. Kita akan membangun suatu aplikasi yang berisi informasi kutipan dari beberapa tokoh terkenal. Latihan ini berdasarkan pengetahuan yang telah kita pelajari dari dasar React di video sebelumnya. Saya akan demokan aplikasi yang akan kita bangun. Ini adalah tampilan aplikasinya. Dan di navbar, terdapat sebuah logo yang saya beri nama Quotes. Dan di sini, ini adalah tampilan informasi quotes dari beberapa tokoh, yaitu di sini Albert Einstein, yang mana datanya diambil lewat API, dan di sini ada tombol yang bernama generate, yang mana berguna untuk mengambil data quote secara random. Jadi ketika saya klik tombolnya, saya klik, akan tampil loading bar, dan juga tampil data quote-nya. Dan di bawah sini terdapat list author, yang mana ketika saya klik tombol load more, maka akan tampil daftar author lagi. Dan di sini saya menggunakan infinite scroll ya. Jadi saya klik load more, saya ke bawah, maka akan tampil data autornya lagi. Saya klik lagi, akan tampil. Dan yang terakhir, jika saya refresh halaman ini, maka aplikasinya akan mengambil data lewat API. Saya refresh, akan tampil loading bar. Setelah itu, ditampilkan datanya. Jadi seperti itu untuk demo aplikasinya. Kita akan langsung mulai latihannya. Yang pertama, kita akan menginstal React. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai text editor. Silakan teman-teman tekan Ctrl backtick untuk membuka terminal. Saya akan memperbesar dulu untuk tampilan terminalnya. Silakan teman-teman ketikkan npm create spasi fit at latest. Enter. Kemudian di sini akan ditanyakan lokasi penginstalannya. Saya akan menginstal di directory ini. Jadi saya berikan titik. Enter. Pilih React untuk frameworknya. Untuk variannya pilih JavaScript plus SVC. Kemudian kita akan install, ketikkan npm install. Oke, telah selesai penginstalannya. Saya kembalikan lagi untuk tampilan terminalnya. Sebelum kita mulai menghapus default style-nya, silakan teman-teman menginstal ekstensi yang bernama ESLint. Ekstensi ini berguna untuk menemukan masalah pada kode kita ya. Jika sudah, silakan close. Balik lagi. Saya akan hapus default style-nya, ksrc. Hapus asetnya, kemudian app.css-nya hapus. Kemudian ke app.jsx kita hapus isinya, hapus. Untuk saat ini kita berikan h1 hello world. Save. Kemudian ke index css kita hapus isinya dan Ctrl A, hapus. Save. Kita akan lihat dari tampilannya. Ke terminal lagi, ketikkan npm dan dev. Silakan ketekan Ctrl, kemudian klik linknya. Dengan begini kita telah berhasil menghapus default style. Berikutnya, kita akan mendownload font family dari Google Font. Silakan ke websitenya, Google Fonts. Kita pilih yang Roboto. Untuk stylenya, pilih yang 400 atau regular. Selanjutnya, pilih italic. Kemudian, pilih bold dengan italic. Kalau sudah, kita copy. Klik di sini bagian bawah. Balik lagi ke text editor. Ke index.html. Kita paste di head di atas title. Kemudian untuk title-nya kita ganti. Kita beri nama quotes. Save. Kita close saja index.html. Tekan Ctrl W. Untuk isi index CSS, silakan teman-teman copy dari source code-nya. Link di deskripsi. Di sini saya sudah menganggap teman-teman sudah bisa CSS dan kita hanya fokus ke React-nya.
Kalau sudah, silakan paste, kemudian save. Kita close saja indeks CSS-nya. Kalau kita lihat di browser, maka kita telah berhasil menerapkan style kita dan juga fontnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat komponen navbar ya. Kita buat dulu yang gampang-gampang. Balik lagi ke text editor. Kita buat directory components di dalam directory src. Components. Di dalamnya kita buat file yang bernama navbar.jsx. Setelah itu kita buat komponennya, export default function navbar. Kita return JSX. Kita akan menggunakan emmet. Kita buat nav yang di dalamnya ada elemen A1. Kemudian enter. Untuk isinya quotes, yaitu logonya. Kita save. Selanjutnya kita buat CSS modul untuk komponen navbar. Kita buat di dalam components. Kita beri nama navbar.modul.css. Sekali lagi, untuk CSS-nya bisa teman-teman copy dari source code-nya. Dan kedepannya, untuk file-file CSS-nya, silakan teman-teman langsung saja copy ya dari source code-nya. Jika sudah, silakan paste, save, kita close saja filenya, tekan Ctrl W. Kita import file CSS modulnya. Import, kita akan beri nama style from, yaitu navbar.modul.css. Kita gunakan di sini class name style.nav, dan untuk H1-nya kita berikan class name yaitu style.logo, yaitu nama kelasnya. Kemudian save. Selanjutnya kita gunakan komponen navbar-nya di app. Hapus untuk hello world-nya, berikan dalam kurung. Kemudian kita berikan fragment. Sini tinggal kita gunakan nav. Kalau menggunakan VS Code, ada otomatis untuk import komponennya. Enter. Kemudian di save. Kalau kita lihat ke browser, oke, telah tampil ya untuk komponen navbar-nya. Berikutnya, kita akan membuat komponen quote-nya. Ke directory components, kita buat file yang bernama quote.jsx. Kita buat komponennya, export default function quote. Kita return JSX. Kita akan gunakan emmet lagi. Kita buat div yang di dalamnya A2 yang memiliki saudara A4 dan memiliki saudara lagi paragraf. Enter. Nah, untuk isi title-nya, sini kita buat quote history. Dan untuk quote-nya atau kutipannya, kita buat static dulu, terserah. Kemudian autornya siapa saja. Kita save. Kemudian kita buat modul CSS untuk komponen quote ke komponen. Kemudian buat file yang bernama quote.modul.css. Silakan paste untuk style komponen quote-nya. Jika sudah save, close saja untuk filenya. Kita import modul CSS-nya. Saya beri nama style lagi. From, yaitu quote.modul.css. Kita berikan di sini class name style.container. Kita copy saja untuk class name-nya. Kita berikan di H2. Style-nya title. Kemudian untuk quote-nya paste juga class name. Nama kelasnya yaitu quote. Kita paste juga untuk bagian author. Nama stylenya author. Save. Kemudian kita gunakan di app. Kita buat di sini elemen main. Setelah itu kita gunakan di sini komponennya yaitu quote. Save.
Kita lihat. Oke, komponen code-nya telah tampil. Tinggal kita tambahkan tombol generate. Balik lagi ke text editor. Tapi sebelum kita mulai menambahkan komponen button-nya, kita rapikan dulu ya untuk isi dari directory components. Supaya kita bisa lebih mudah menemukan komponen yang ada di dalam directory components. Jadi saya akan pindahkan komponen dan juga modul CS-nya ke dalam directory. Saya buat directory dulu yang bernama navbar. Saya pindahkan komponen navbar dan juga modul CSS-nya. Di sini VS Code akan otomatis mengupdate path importnya. Kita klik yes. Setelah itu kita akan ganti namanya, nama komponennya menjadi index. Karena di sini direktornya telah mewakilkan nama komponennya. Enter. Dan kita akan update path-nya. Path import. Klik yes. Dan setelah itu kita juga pindahkan komponen quote dan modul CSS-nya ke dalam directory. Saya akan cepatkan karena sama saja ketika kita memindahkan komponen navbar. Oke, ke app.jsx. Kita akan save. Bila kita lihat di browser, tidak ada error ya. Balik lagi. Kita akan mulai membuat komponen button-nya. Components, kita buat directory button. Kita buat file di dalamnya. Index.jsx. Kita buat export default function button. Yang mana komponen button ini memiliki props. Yang pertama yaitu children. Yang kedua on click untuk event handlernya nanti. Yang ketiga disabled. Kita buat return yaitu button yang isinya kita berikan children. Dan kita berikan props di elemen buttonnya. Kita berikan on click event handlernya. On click. Selanjutnya props disable. Dan di sini ada error. Ini error karena kita belum memberikan type ya pada children. Klik wait fix. Kemudian kita disable. Ini error dari ESLint. Setelah itu kita buat modul CSS-nya. Kita buat modul.css. Silakan copy filenya, kemudian paste. Jika sudah save, kita close saja filenya. Kemudian kita import modul CSS-nya. Kita berikan di button sini class name yaitu style.btn. Save. Kemudian ke komponen quote dan kita gunakan di bawah author button auto import ya pada VS Code. Tekan enter dan kita berikan namanya generate. Untuk saat ini kita biarkan isinya seperti ini. Kemudian save. Kita lihat. Oke. Kita tampil ya tombol generate-nya. Selanjutnya kita akan menangani data quote. Kita akan membuat data quote-nya secara dinamis. Kita ambil datanya lewat API menggunakan hook yang bernama useEffect. Sebelum kita mulai menanganinya, silakan teman-teman mengunjungi repository link API-nya. Linknya di deskripsi. Jika sudah, silakan ke bawah. Copy base URL API-nya. Kemudian silakan teman-teman mengunjungi website yang bernama Hopscotch. Linknya juga di deskripsi. Kemudian teman-teman hapus link bawaannya. Ganti dengan link API-nya. Balik lagi ke link API. Di bagian API reference, klik get random quote. Kita akan menggunakan path/random ini. Kita copy ke Hopscotch. Kita paste di sini. Kita akan lihat arsitektur datanya. Send, klik send. Ini adalah data quote yang akan kita pakai nanti, yaitu datanya berupa objek. Kita hanya menggunakan
content, dan author. Oke, klik lagi ke text editor. Yang pertama, kita akan membuat state untuk menyimpan datanya. Kita buat sini const array destructing. Kita gunakan use state auto import. Kemudian untuk nilai defaultnya kita berikan objek kosong. Untuk state-nya saya beri nama quote. Kemudian untuk setternya saya beri nama set quote. Dan kemudian kita akan gunakan hook use effect. Kita berikan callback dan juga dependensinya. Nah, kita akan menggunakan life cycle yang pertama, yaitu komponen did mount yang telah kita pelajari di video sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan buat function asing, function get quote. Nah, di use effect ini kita tidak bisa menggunakan asing ya, seperti ini. Kita tidak bisa karena use effect ini tidak mendukung asynchronous. Jadi kita hapus. So, kita buat di sini const res await fetch. Kita copy link API-nya di hopscotch, tekan Ctrl A, kemudian copy, balik lagi, kita berikan string paste. Selanjutnya kita buat sini const data, yaitu await res.json. Selanjutnya kita akan menyimpan datanya di state quote. Kita buat sini set quote, yaitu data. Setelah itu kita jalankan fungsinya ke bawah. Kita buat sini get quote, dan kita gunakan state ini di sini. Kita hapus terserah. Kita ganti menjadi quote.content. Dan di bagian author, hapus siapa saja. Kita ganti menjadi quote.author. Kalau sudah save, kita lihat ke quotes F. Nah, kita telah berhasil mendapatkan datanya lewat API. Namun, di sini akan terjadi masalah ya. Kita ke text editor, ke atas. Nah, di bagian use effects sini, kita membuat kode kita seperti ini untuk mendapatkan datanya lewat API. Nah, ini akan mengakibatkan test condition pada saat mengambil data. Saya akan tunjukkan ke browser lagi. Kemudian klik kanan, inspect ke network. Di bagian throttling, silakan teman-teman klik fast 3G. Saya refresh ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, 2 kali datanya diambil. Saya refresh lagi, yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk solusinya, kita akan menggunakan hook yang ketiga, yaitu komponen will unmount. Kita akan membatalkan get datanya pada saat komponen tersebut dicopot. Ke text editor. Nah, untuk membatalkan request datanya, kita akan menggunakan abort controller. Kita buat di atas, const controller, new abort controller, dan di dalam functionnya get quote kita buat const signal, yaitu controller dot signal. Abort controller ini fitur dari JavaScript ya, bukan dari React. Nah, di bagian fetch kita berikan settingannya, kita berikan objek, kita beri signal. Setelah itu di bawah eksekusi fungsinya kita return. Kita gunakan lifecycle yang ketiga, komponen will unmount. Ini saya buat function, yaitu controller dot abort. Dan kalau kita save, kita balik lagi ke text editor. Untuk throttling-nya, silakan teman-teman kembalikan lagi ke no throttling. Saya refresh. Nah, cukup 1 kali saja. Dan di sini ada keterangan ya, bahwasanya kita telah berhasil membatalkan request.
Saya refresh lagi. Nah, cukup satu kali saja request data. Selanjutnya, kita akan membuat button generate ini berfungsi ya. Karena saat ini buttonnya tidak berfungsi. Kalau saya klik, tidak terjadi apa-apa. Kita kembali lagi ke text editor. Kita akan buat function handlernya. Kita buat di bawah use effect. Kita buat sini function. Kita beri nama random quote. Nah, untuk isinya sendiri, bagaimana kalau kita gunakan get quote yang ada di use effect. Jadi, kita akan keluarkan ya fungsi ini dari use effect. Tekan Alt arah panah atas. Kemudian di sini kita tambahkan parameter. Kita buat sini controller. Tinggal kita berikan argumen controller. Selanjutnya ke bawah lagi di random quote kita buat const controller new abort controller. Kemudian kita jalankan fungsinya yaitu get quote, kita berikan argumen controller. Selanjutnya kita berikan function random quote ke buttonnya ke bawah sini. Kita berikan on click. Kita berikan random quote. Save. Kita coba. Saya klik. Oke. Telah berhasil ya. Kita mengenerate random quote-nya. Kita coba lagi. Oke. Nah, berikutnya untuk meningkatkan user experience, kita akan memberikan spinner ya ketika datanya lagi di request. Karena saat ini kalau kita refresh tidak tampil apa-apa ya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan library yang bernama React Spinner ya. Silahkan ke text editor lagi. Buat terminal baru. Ketikkan npm i yaitu React strip spinners. Kalau sudah enter, kemudian kita akan mengimpornya ke atas. Import buff loader from React spinners / buff loader. Ini nama spinnernya ya. Kemudian kita buat state ya. Const use state. Kita berikan nilai defaultnya false. Dan nama state-nya beri nama is loading. Jadi state ini akan digunakan untuk memeriksa apakah datanya masih di request atau tidak. Kemudian kita buat set is loading. Kita set di sini get quote-nya. Kita set is loading. Yang pertama true. Ketika datanya lagi di request, maka kita buat is loading-nya true. Dan kemudian di bawahnya set quote, kita buat set is loading false. Dan selanjutnya kita gunakan di bawah quote history, kita berikan conditional rendering. Kita cek is loading apakah true. Kalau iya, maka kita gunakan buff loader. Kita tampilkan spinnernya. Nah, untuk spinnernya kita berikan color ya. Di sini saya akan berikan warna biru. Kemudian untuk size-nya, ukuran spinnernya saya berikan 40. Dan untuk CSS-nya saya berikan margin block yaitu 1 rem. Nah, teman-teman bisa mengecek sendiri ya untuk dokumentasi React Spinner. Linknya di deskripsi. Dan kemudian kalau false, yang artinya datanya telah diambil, maka kita tampilkan konten dan autornya. Kita pindahkan karena Alt atas, kita buat di dalam fragment. Dan jangan lupa kita akan disable buttonnya ketika kita request data. Kita buat disable yaitu is loading. Kalau sudah save, kita lihat telah tampil ya. Kalau kita generate, oke. Kita coba lagi, telah tampil loading spinnernya. Namun di bagian quote-nya
kita lupa memberikan petik 2. Jadi, balik lagi ke text editor. Di bagian kontennya, kita berikan template literal. Kita berikan petik 2. Petik 2. Kemudian save. Kita lihat. Oke, telah tampil petik 2-nya. Dan yang terakhir, kita akan membuat komponen list author. Ke text editor. Kita buat di components directory baru yang bernama list author. Dan di dalamnya kita buat file yang bernama index.jsx. Kita buat komponennya, export, default, function, list, author, return, jsx. Kita buat struktur komponennya, yaitu section, kemudian di dalamnya A2, yaitu list, author. Dan berikutnya, yaitu div, yang di dalamnya ada div lagi, sebagai card, dan di dalam card, kita buat paragraph, yaitu nama authornya. Sini saya buat static dulu, misalnya Albert Einstein. Save. Setelah itu kita buat modul CSS-nya, namanya list author.module.css. Silakan copy CSS-nya, kemudian paste. Jika sudah, save. Kita close filenya. Kita import style from is author.module.css. Saya akan cepatkan untuk penerapan stylenya. Oke, kita gunakan komponen list author di app. Gunakan di bawah komponen quote. Kita beri list author. Kita lihat di browser. Oke, telah tampil untuk stylenya. Tinggal kita tambahkan button load more. Ke text editor, ke list author. Di bawah container, kita buat div. Yang di dalamnya komponen button. Nama buttonnya load more. Dan di sini saya akan berikan style langsung untuk div-nya. Saya berikan text aligned, center, heading top, yaitu 1,5 rem. Save. Kita lihat. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, coba teman-teman kerjakan sendiri untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman tentang dasar React. Setelah teman-teman selesai mengerjakannya, teman-teman bisa membandingkan cara teman-teman dengan cara saya. Jadi silakan teman-teman kerjakan dan pause videonya. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah, saya ucapkan selamat karena telah berhasil mengerjakannya. Sedangkan bagi teman-teman yang belum, mari kita kerjakan sama-sama. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melihat struktur data dari request API-nya, ke dokumentasi API-nya, ke atas, di bagian API reference, pilih list authors, kemudian select /authors, copy, ke hopscotch, kita ganti /random, kemudian paste. Setelah itu, klik set. Ini adalah struktur data yang akan kita terima nanti. Jadi di sini, di bagian property result, ini adalah autornya ya, tentang autornya, yang mana kita hanya akan menggunakan property name, dan di bagian atas ini akan kita gunakan untuk infinite scroll. Jadi balik lagi ke text editor, kita buat state dulu untuk menyimpan datanya. Kita buat di top komponen, const, use state. Untuk nilai defaultnya berikan objek kosong. Untuk nama state-nya saya berikan author, dan setternya set authors. Selanjutnya state kedua,
yaitu is loading, use state defaultnya false, is loading, set is loading. Dan kita gunakan use effect untuk get datanya. Use effect, kita berikan callback, kemudian kita berikan dependency. Setelah itu kita buat variable controller, const controller new upper controller. Untuk cara get datanya sama ya, ketika kita gunakan di komponen quote. Sini kita buat functionnya untuk get datanya. Sing function, kita beri nama get authors. Kita buat set is loading, yaitu true. Dan sini kita akan buat rest await, yaitu fetch. Kita copy untuk link API-nya ke browser lagi di hopscotch dengan Ctrl A, copy, balik lagi, paste. Jangan lupa kita buat variable const signal, yaitu controller dot signal. Kita berikan di bagian options fetch signal. Kita buat const datanya await rest.json, set authors, yaitu data. Jangan lupa kita juga set is loading, kita balikan lagi ke false. Setelah itu kita akan jalankan function get author-nya. Get authors. Jangan lupa kita gunakan lifecycle komponen will unknown. Kita return function, yaitu controller dot abort. Setelah itu kita gunakan state authors di bawah list author ya. Kita akan buat conditional rendering. Kita cek is loading, apakah sedang get datanya. Kalau iya, kita tampilkan spinnernya. Untuk spinnernya kita import dulu ya ke atas. Import scale loader from take spinners slash scale loader. Ke bawah lagi. Sini kita buat scale loader. Saya akan samakan warnanya seperti yang ada di komponen quote. Dan saya akan letakkan spinnernya di tengah. Saya berikan CSS override, yaitu text alike center. Saya close dulu sidebarnya supaya luas. Dan kemudian untuk false-nya kita tampilkan komponen list author-nya. Jadi kita pindahkan untuk kontainernya akan alt plus harapan atas, dan kita gunakan state author-nya di sini di bawah kontainer. Kita buat authors, kita gunakan optional chaining, kemudian yaitu results. Kita gunakan lagi optional chaining, gunakan map. Kita akan menyimpan tiap-tiap data yang ada di result di parameter author, dan kita return csx. Pindahkan lagi, tekan alt plus atas, dan jangan lupa kita berikan key. Untuk key-nya kita berikan author titik underscore id. Kemudian untuk nama authornya kita hapus. Kita berikan di sini author dot name. Kita save, dan kalau kita lihat, oke, telah tampil ya untuk list authornya. Berikutnya pada bagian button load more, ketika user mengklik button load more, maka akan menampilkan lebih banyak list author. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita akan menggunakan query pada API-nya. Kalau kita lihat di dokumentasi API-nya, sini ada beberapa query yang didukung ya, mulai dari Slack, sort by, hingga patch. Kita akan menggunakan query patch. Selanjutnya, untuk membuat infinite scroll,
kita akan memanfaatkan properti yang bernama total pets yang telah kita dapatkan datanya lewat API. Jadi, balik lagi ke text editor, kita akan membuat state yang bernama pets ya, untuk menyimpan nilai pets. Kita copy saja untuk state-nya, tekan Alt shift bawah, kita ganti nilai default-nya jadi 1. Untuk namanya kita ganti menjadi pets, dan untuk setternya kita ganti menjadi set pets. Setelah itu, untuk mengubah nilai pets, kita akan gunakan set pets di komponen button. Ke bawah, kita berikan di sini on click, kita langsung berikan function, kita buat set pets, yaitu kita berikan callback all plus 1. Jadi ketika tombol load more diklik, maka pets-nya bertambah 1. Nah, setelah buttonnya diklik, maka kita jalankan lagi use effect. Kita akan menggunakan lifecycle yang kedua, yaitu komponen did update. Jadi di sini kita berikan di dependensinya, yaitu state pets. Jika ada perubahan di pets, kita jalankan lagi use effect-nya. Tidak hanya itu saja, kita akan ganti untuk URL-nya ya. Sini kita akan gunakan query, jadi saya akan keluarkan untuk URL-nya, tekan Ctrl X. Sini saya buat variabel yang bernama URL, kita paste, kemudian kita concat ya, dengan new URL, terus param, kita berikan objek yang isinya property pets, karena kita menggunakan query pets. Kita berikan nilai URL-nya di fetch. Setelah itu, kita tidak langsung berikan datanya ke set authors. Jadi, sini saya akan berikan kondisi ya. If jika page-nya itu lebih dari sama dengan 2, maka sini kita akan set authors. Kita akan tetap simpan data yang lama, kemudian digabungkan dengan data yang baru. Saya berikan sini callback, saya berikan all, kita return object, yaitu kita akan copy dari data, kita biarkan untuk yang total pets itu akan diambil dari data yang terbaru, sedangkan untuk bagian property results kita copy dari all data yang lama ya, yang berada di result, karena kita akan tetap simpan datanya rang 1 titiknya, dan kita gabungkan dengan data yang baru, yaitu data dot results. Dan di bagian else, kita berikan else ketika pertama kali use effect ini digunakan, yaitu ketika pertama kali load page-nya, kita akan set authors, kita langsung berikan datanya. Jadi seperti itu ya. Kemudian save, kita coba ya, kita ke browser, refresh. Oh iya, kita belum memberikan query ya. Sini kita tambahkan tanda tanya, kemudian save, balik lagi ke browser. Oke, datanya telah tampil ya. Saya refresh, kita tes ya, klik load more. Sepertinya ada bug, kita lihat. Oh iya, sini kita hapus ya. Seharusnya kita tidak gunakan lagi. Save, kita refresh ya. Kita coba, kita klik load more. Oke, kita telah berhasil menerapkan infinite scroll. Tapi saya maunya ketika kita klik load more lagi, maka data list author-nya tidak menghilang ya. Kita masih tetap tampilkan datanya. Tidak tampil spinner. Seperti ini ya. Kalau saya klik. Jadi untuk itu, ke text editor, kita akan buat function helper yang bernama isEmpty. Kita buat di bawahnya. Function isEmpty. Kita berikan parameter, yaitu objek. Dan di sini saya akan looping objeknya. Saya buat const prop in object,
Dan di sini saya akan cek if, saya akan gunakan object dot as on, yaitu kita akan cek apakah di objek tersebut ada properti. Kalau ada, kita return false. Tapi kalau tidak ada, kita return true. Kita gunakan isEmpty ini di atas ini ya. Di bagian conditional rendering, kita ganti isLoading menjadi isEmpty. Kita berikan untuk argumennya yaitu authors. Save. Kita coba refresh. Pertama kali tampil spinner. Jika saya klik load more, maka tidak tampil spinner. Oke. Dan di sini juga saya maunya ketika pertama kali di load patch ini, buttonnya juga ikut menghilang ya. Jadi di sini kalau saya refresh, buttonnya masih tetap ada. Jadi saya akan buat 2 button ke bawah. Kita copy saja buttonnya. Tekan Alt Shift bawah. Kita pindahkan button yang pertama di dalam sini, conditional rendering. Kita gunakan fragment, pindahkan, dan kemudian kita buat kondisi. Jadi sini kita cek jika patch-nya itu sama dengan 1, kita tampilkan buttonnya. Tapi kalau patch-nya itu lebih dari 1 dan juga patch-nya itu tidak sama dengan total patch yang ada, maka kita tampilkan button yang ini. Jadi di sini kita buat patch-nya itu lebih dari sama dengan 2 dan patch-nya itu tidak sama dengan authors titik total patch, maka kita tampilkan buttonnya. Kita pindahkan. Untuk else-nya kita tidak tampilkan ya. Jadi ketika patch-nya ini telah sama dengan total patch, kita tidak tampilkan buttonnya. Save. Kita lihat, saya refresh ya, seharusnya tidak tampil buttonnya. Refresh. Oke, tidak tampil buttonnya. Dan yang terakhir, saya akan buat spinner ya di dalam button sini. Karena kalau saya klik, tidak tampil spinner. Saya kembali lagi. Saya akan gunakan di sini. Saya buat kondisi yaitu is loading, apakah true? Kalau true, maka saya tampilkan spinner yang bernama full cell loader. Yang di sini colornya saya berikan white dan untuk size-nya saya berikan 6 pixel. Dan kalau false, kita tampilkan load more. Save. Kalau kita lihat, saya klik ya, seharusnya tampil spinner di dalam sini. Klik. Oke, telah tampil. Oke, kita telah selesai membuat aplikasi Code app dengan menggunakan pengetahuan React dasar. Dan untuk pertemuan berikutnya, mungkin saya akan membahas tentang React Router ya. Dan juga kita akan melakukan latihan menggunakan router. Karena pada dasarnya di React tidak menginkludkan router. Cukup sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.